Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selviana. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai bonds payable. Selamat menonton. Bonds payable merupakan bagian dari non-current liabilities. Non-current liabilities berdasarkan kesepakatannya tidak disebut sebagai liabilitas tidak lancar, tetapi sebagai liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari peristiwa masa lalu dan akan diselesaikan di masa yang akan datang dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Dari perusahaan mempersiapkan bahan baku sampai produk selesai, itulah dinamakan siklus akuntansi. Yang menjadi patokan adalah mana yang lebih panjang. Nah, kita masuk ke jenis-jenis liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang yang pertama yaitu obligasi atau bonds payable. Yang kedua yaitu long term notes payable. Yang ketiga mortgage payable atau utang hipotek, adalah hutang yang disertai dengan jaminan berupa aset. Yang keempat yaitu pension liabilities atau kewajiban terkait dengan dana pensiun. Dan yang kelima yaitu lease liabilities atau kewajiban terkait dengan leasing. Nah, masuk ke materi selanjutnya. Penerbitan obligasi. Ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait penerbitan obligasi, yaitu yang pertama adalah bond kontrak atau bond indenture. Nah, pertama kita bahas dulu pengertian obligasi. Obligasi adalah janji yang dibuat oleh penerbit untuk membayar sejumlah uang pada saat jatuh tempo sebesar nilai nominal ditambah pembayaran bunga secara periodik. Dalam penerbitan obligasi dikenal istilah bond kontrak atau bond indenture. Dalam sertifikat atau kontrak obligasi akan mempresentasikan janji. Itulah sebabnya obligasi sering juga disebut sebagai bentuk dari notes payable atau sering disebut notes payable jangka panjang. Karena adanya janji dalam bentuk melunasi, yang pertama adalah sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo, yaitu sebesar nilai nominal atau sebesar nilai yang tercantum dalam sertifikat obligasi atau kontrak obligasi atau angkanya dalam obligasi tadi, ditambah dengan membayar secara periodik sejumlah uang yang kita sebut sebagai bunga. Nah, dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi dikali nilai nominal dikali number of period. Nah, yang kedua yaitu dalam penerbitan obligasi juga diketahui bahwa dalam sertifikat obligasinya tertera face value atau nilai nominal. Poin ketiga yaitu dalam sertifikat obligasi tertera tingkat bunga atau disebut juga contractual interest rate atau tingkat bunga tercatat. Bunga ini mempunyai banyak nama seperti nominal rate, state rate, dan sebagainya. Poin keempat dalam penerbitan obligasi adalah pembayaran bunga lazimnya dilakukan secara semiannually atau semesteran. Tapi ada juga pembayaran bunga yang lain seperti annually atau per tahun, quarterly atau kuartalan, dan monthly atau per bulan. Yang poin terakhir adalah dari penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi berguna atau digunakan ketika perusahaan membutuhkan dana dalam jumlah besar. Tetapi penerbitan obligasi
hanya salah satu alternatif untuk memperoleh dana dalam jumlah besar. Alternatif lain yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar, misalnya seperti pinjaman bank, penerbitan saham, dan lain sebagainya. Masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, ada 2 poin penting yang perlu diketahui mengenai obligasi. Yang pertama, bahwa bond sering disebut sebagai salah satu bentuk notes payable, yang dimana di situ tertera tingkat bunga dalam kontraknya. Itulah kenapa disebut sebagai bentuk interest bearing notes payable. Poin kedua, bahwa penerbitan obligasi dilakukan untuk pemenuhan dana dalam jumlah besar. Keunggulan pendanaan dalam jumlah besar dari penerbitan obligasi dibandingkan dengan pemenuhan dana dalam jumlah besar dengan alternatif lain. Yang pertama, yaitu tidak adanya kontrol atau hak pengendalian yang diperoleh oleh pemegang obligasi. Berbeda kalau penerbitan saham, akan ada hak pengendalian bergantung persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang kedua, adanya penghematan pajak, yaitu dengan menerbitkan obligasi, maka perusahaan mempunyai kewajiban membayar bunga secara periodik. Maka perusahaan akan mengakui adanya beban bunga, dan beban bunga akan menjadi pengurang dari pendapatan atau pengurang dari penghasilan kena pajak. Sehingga ketika perusahaan mendanai dengan menggunakan obligasi, maka laba kena pajaknya akan lebih rendah dibandingkan kalau perusahaan tidak menggunakan penerbitan obligasi. Keuntungan terakhir yaitu earning per share yang diperoleh akan lebih tinggi dibandingkan dengan mendanai melalui penerbitan saham. Karena kalau penerbitan saham baru, maka otomatis jumlah saham yang beredar akan menjadi lebih banyak. Sedangkan untuk menghitung earning per share, pembaginya adalah jumlah rata-rata saham beredar. Jadi, kalau saham beredar meningkat, maka pembaginya bertambah besar sehingga pendanaan menggunakan saham biasa menghasilkan earning per share yang lebih rendah, dan pendanaan menggunakan obligasi karena tidak ada tambahan jumlah saham beredar sehingga pembaginya menjadi lebih kecil. Masuk ke jenis-jenis obligasi. Yang pertama yaitu obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan. Pemberian jaminan dilakukan supaya obligasi tampak lebih menarik, sehingga investor tertarik untuk membeli obligasi perusahaan. Yang kedua yaitu dibagi menjadi 3. Ada term bond adalah obligasi yang hanya dilunasi oleh penerbitnya satu kali. Contohnya, jika jatuh tempo 5 tahun yang akan datang, maka pelunasannya setelah jatuh tempo di 5 tahun yang akan datang. Hanya satu kali. Nah, misal penerbitan di 1 Januari 2015, maka pelunasan hanya akan dilakukan satu kali di Januari 2020. Yang kedua yaitu serial bond, yaitu obligasi yang pelunasannya tidak hanya satu kali, tapi bisa beberapa kali atau bisa diangsur. Contohnya, obligasi jatuh tempo di 2022, maka pelunasannya dapat dilakukan beberapa kali, misalnya di 2019, 2021, dan 2022. Yang ketiga yaitu callable bond, yaitu obligasi yang memberi hak kepada penerbit obligasi untuk melunasi obligasinya lebih cepat dari tanggal jatuh tempo.
Contohnya, obligasi jatuh tempo di 2025, tapi perusahaan boleh melunasi obligasinya di tahun 2023. Yang ketiga, yaitu masuk ke jenis obligasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada convertible bond, adalah obligasi yang memiliki hak untuk dapat dikonversi menjadi saham biasa. Pemilik obligasi ini dapat menukarkan obligasinya menjadi saham biasa sebagai daya tarik agar orang lain mau membeli obligasi. Nah, yang kedua adalah commodity backed, dan yang ketiga adalah deep discount bond. Jenis obligasi yang keempat yaitu registered and bearer bond. Registered maksudnya dalam obligasi itu tertera nama pemilik dari obligasi. Sedangkan bearer bond dalam obligasinya tidak tertera nama dari pemilik obligasi. Nah, jenis obligasi jenis kelima yaitu income and revenue bond, adalah obligasi yang pembayaran bunganya baru dilakukan perusahaan kalau perusahaan memperoleh laba. Kalau perusahaan tidak memperoleh laba saat itu, maka perusahaan tidak harus menunaikan kewajiban. Itu kewajiban bunga. Nah, ini agak bertentangan dengan pemahaman mengenai obligasi, yaitu tentang pembayaran bunga secara periodik. Karena walaupun perusahaan mengalami rugi, kewajiban membayar bunga tetap harus dilakukan. Berbeda dengan penerbitan saham, maka perusahaan tidak ada kewajiban membayar dividen. Tetapi kalau obligasi, walaupun perusahaan mengalami rugi, kewajiban membayar bunganya tetap jalan. Kalau income bonds, pada saat periode di mana tidak memperoleh laba, maka perusahaan mempending pembayaran bunga dan bisa jadi membayar 2 kali di periode berikutnya saat perusahaan memperoleh laba. Nah, kita gas materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang corporate bond listing atau rating obligasi. Kalau di Bursa Efek dikenal istilah trading transaksi terkait obligasi, yaitu diperjualbelikannya obligasi dalam pasar modal. Nah, rating ini akan menunjukkan kualitas obligasi, yaitu seberapa besar diminatinya obligasi tersebut oleh para investor. Dalam rating obligasi ada beberapa istilah yang wajib diketahui nih. Yang pertama yaitu issuer atau nama perusahaan penerbit obligasi. Yang kedua yaitu kupon, yaitu tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi. Yang ketiga yaitu maturity atau waktu jatuh tempo obligasi. Yang keempat yaitu price atau kurs jual. Dan yang kelima yaitu yield atau tingkat bunga yang berlaku di pasar atau market interest-nya. Dan yang terakhir akan ada rating dari obligasi. Kemudian kemungkinan waktu diterbitkannya obligasi ada 3. Yang pertama, obligasi diterbitkan pada tingkat premium. Yang kedua, diterbitkan pada tingkat nominal, dan yang ketiga diterbitkan pada tingkat diskon. Nah, untuk mengetahui tingkat penerbitan obligasi, ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan membandingkan nilai nominal dengan harga jual. Nah, jika nilai nominal lebih kecil dari harga jual, maka pada tingkat premium. Jika nilai nominal sama dengan harga jual, maka pada tingkat nominal. Dan kalau nilai nominal lebih besar dari harga jual, maka pada tingkat diskon. Nah, yang kedua yaitu dengan melihat kursnya. Kalau kursnya lebih dari 100%, maka tingkat premium. Kalau sama dengan 100%, maka tingkat nominal, dan kalau kurang dari 100%, maka pada tingkat diskon atau periode diskon.
Nah, cara ketiga yaitu dengan membandingkan kontraktual dengan market rate-nya. Kalau kontraktual lebih besar dari market, maka pada tingkat premium. Kalau kontraktualnya sama dengan market, maka tingkat nominal. Dan apabila kontraktual lebih kecil dari market, maka diterbitkan pada tingkat diskon. Penerbitan obligasi harus melalui beberapa proses seperti administrasi, yaitu pengurusan dokumen legal, melibatkan akuntan, melibatkan pihak penilai, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai biaya penerbitan obligasi. Beberapa biaya penerbitan obligasi seperti yang pertama, biaya untuk kertas sertifikat obligasi. Karena sertifikat obligasi menggunakan kertas khusus. Yang kedua, yaitu membayar penjamin atau underwriter. Karena pada saat penerbitan obligasi harus ada penjamin. Biaya lainnya seperti biaya jasa audit dan lain sebagainya. Masuk ke materi berikutnya mengenai penilaian obligasi pada saat penerbitan, yaitu untuk menentukan nilai yang harus dicatat. Yang pertama yaitu dengan menentukan harga jual dari suatu obligasi. Beberapa hal yang mempengaruhi harga jual. Yang pertama yaitu tingkat permintaan dan penawaran. Kalau permintaan di pasar terhadap obligasi kita tinggi, maka harga dari obligasi kita juga akan tinggi di pasaran. Yang kedua yaitu relative risk atau resiko yang menyertai. Berdasarkan prinsip investasi, semakin besar return yang diharapkan, maka semakin besar juga resiko yang harus ditanggung karena resiko berbanding lurus dengan return. Yang ketiga yaitu kondisi pasar. Dan yang terakhir yaitu kondisi ekonomi dari suatu negara. Selanjutnya, mengenai cara menentukan harga dari suatu obligasi. Yang pertama, kalau dalam sertifikat obligasi sudah disebutkan harga jualnya, maka pakai langsung harga jual itu sebagai harga yang akan dicatat sebagai harga jual obligasi. Yang kedua, kalau dalam sertifikat obligasi tidak ada harga jual, tetapi ada nilai nominal dan kurs jual yang diketahui, maka mencari harga jualnya dengan cara mengalihkan kurs dikali nilai nominal. Nah, yang ketiga, kalau dalam sertifikat tidak ada harga jual tetapi disebutkan nilai nominal, contractual interest rate, market interest rate, dan number of period, serta sistem pembayarannya apakah dilakukan secara semi-annually atau lainnya, maka menentukan nilai dari selling price atau harga jual obligasinya yaitu dengan mencari present value atau nilai sekarang dari obligasi. Nilai sekarang dari obligasi didapat dari menambahkan present value principal ditambah dengan present value interest. Berikutnya mengenai istilah terkait obligasi. Yang pertama yaitu interest rate. Dikenal 3 istilah. Yang pertama yaitu state rate atau contractual interest rate. Adalah istilah untuk tingkat bunga yang tertera di bond indenture atau sertifikat obligasi. Untuk tingkat bunga ini memiliki banyak istilah lain. Contractual interest rate digunakan perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik atau berapa kas yang harus dibayarkan terkait dengan pembayaran bunga. Kalau beban bunga yang lain itu secara akrual, sedangkan untuk tingkat bunga obligasi ini secara cash basis. Bunga yang dibayar secara periodik diperoleh dengan mengalihkan contractual interest rate dikali dengan nilai nominal. Contractual interest rate sudah pasti dan jumlahnya tetap karena sudah tertera dalam sertifikat obligasi. Begitu juga dengan nilai nominalnya. Maka pembayaran bunga secara periodik oleh perusahaan itu jumlahnya tetap. Nah, istilah kedua adalah market interest rate atau effective yield.
adalah tingkat bunga yang dikehendaki oleh investor, mana yang menjadi acuan pada tingkat bunga yang berlaku di pasar. Market interest rate digunakan untuk menghitung berapa beban bunga yang akan dicatat oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Beban bunga yang akan dicatat perusahaan penerbit secara periodik diperoleh dengan mengalihkan market interest rate dikali dengan carrying amount. Carrying amount sifatnya berubah-ubah karena dipengaruhi dengan amortisasi, maka menyebabkan yang dicatat oleh perusahaan juga akan berubah-ubah. Nah, istilah terakhir terkait interest rate adalah maturity value. Maturity value adalah nilai pada saat jatuh tempo, yaitu nilai yang harus dilunasi oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Maturity value nilainya sama dengan nilai nominal. Berikutnya mengenai amortisasi. Jumlah yang akan diamortisasi adalah selisih antara selling price dengan nilai nominal. Amortisasi ini hanya ditemukan pada obligasi yang diterbitkan pada periode diskon atau periode premium. Kalau obligasi yang diterbitkan pada tingkat diskon, maka amortisasi diperlukan untuk menambah bond payable secara periodik. Sedangkan jika obligasi diterbitkan pada periode premium, maka amortisasi digunakan sebagai pengurang dari bonds payable secara periodik. Nah, untuk tabel amortisasi yang berlaku sekarang atau tabel yang diperkenankan oleh IFRS hanyalah menggunakan effective interest method. Di buku Financial Accounting yang dipelajari adalah metode garis lurus, tetapi metode tersebut tidak diperkenankan oleh IFRS. Langkah-langkah menghitung nilai amortisasi jika menggunakan metode effective interest method. Yang pertama, tentukan nilai bond interest expense atau nilai dari beban bunga yang akan dicatat. Diperoleh dengan mengalihkan carrying value dikali dengan market rate. Langkah kedua yaitu mencari nilai bond interest atau bunga yang dibayarkan. Diperoleh dengan cara mengalihkan contractual interest dikali nilai nominal. Dan langkah terakhirnya yaitu menghitung jumlah yang akan diamortisasi. Diperoleh dengan mencari selisihnya, yaitu dengan mengurangkan bond interest expense dikurang bond interest. Ingat bahwa jumlah yang akan diamortisasi ini adalah selisih, bukan hasil pengurangan. Jadi jumlah yang akan diamortisasi tidak akan bernilai minus. Nah, mungkin sudah dulu untuk video kali ini. Saya minta maaf kalau ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.